Kita saat ini sudah masuki bab baru di bab yang ke-94, yaitu bab ikramid dhaif, tentang bagaimana kita dididik oleh Allah dan Rasulnya untuk memuliakan tamu. Untuk memuliakan tamu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Hal ataka, ini wahai Muhammad, apakah belum datang kepadamu berita? Apakah belum datang kepadamu berita? Apakah belum datang kepadamu berita tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu sangat terkenal senang dengan tamu. Nabi Ibrahim senang dengan tamu. Bahkan beliau itu kalau mau makan selalu mencari tamu. Itu juga kemuliaan yang Allah berikan. Sebab ada orang nggak senang sama tamu. Ada tamu bingung mikir, duh, repoti, gula habis, kopi habis. Memang nasib buruk bagi orang tersebut. Dan rasa senang kepada tamu ini sendiri ternyata nikmat besar dari Allah. Kadang suaminya sedang tamu, tapi istrinya Masya Allah, kalau sudah kedatangan tamu cemberut di kamar saja, sama suami pun sudah nggak senyum. Innalillah, nasib buruk tuh suami punya istri kayak begitu. Tamu. Ini begitulah kalau orang senang dengan tamu, indah. Karena tamu itu membawa berkah. Tamu itu membawa kemuliaan. Tapi kita harus tahu siapakah tamu itu. Tamu yang wajib kita hormati seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nanti akan kita sebut hadisnya. Tentang hubungan keimanan, tentang keimanan ternyata dihubungkan dengan memuliakan tamu. Tamu adalah musafir yang jauh. Adapun tetangga kita yang datang itu adalah tamu, tapi bukan tamu yang disebutkan oleh hadis Nabi ini. Kalau tetangga, orang yang mukim bersama kita lalu datang kepada kita, itu adalah hak tetangga. Kita menghormati dia sebagai tetangga yang mulia, yang kita muliakan. Dalam hadis Nabi juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau orang sama-sama mukim, sama-sama di Cirebon, kalau datang kepada Anda, maka dia adalah tetangga Anda. Adapun tamu adalah orang yang musafir, orang yang melewati tempat Anda, kota Anda dari kota yang berbeda. Maka di sini himbauan untuk memuliakan tamu, karena apa? Mereka mungkin tidak punya sanak kerabat dan tidak punya rumah, dan mungkin sekali adalah mereka juga tidak menemukan makanan. Maka di saat singgah di tempat kita, ini yang dibahas, hendaknya kita muliakan tamu seperti itu. Adapun orang yang mukim bersama kita itu tidak disebut sebagai tamu seperti yang disebutkan Nabi, tapi sebagai tetangga yang harus kita hormati juga dalam hadis Nabi tadi. Jadi tamu itu adalah orang yang musafir yang datang kemudian melewati tempat kita lalu singgah di tempat kita, maka inilah tamu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, tentang tamunya Nabi Ibrahim, al-mukramin, tamu-tamu yang sangat mulia. Tamu mulia, orang-orang baik, orang-orang soleh. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, mengucapkan assalamu alaikum. Indah. Karena datang dengan doa assalamu alaikum. Salam sejahtera untuk penghuni rumah ini. Qala salamun qaumun munkarun. Dibalas juga salam sejahtera untukmu wahai kaum munkarun. Di sini adalah orang yang aku tidak kenal kalian semuanya. Jadi ternyata biarpun tidak dikenali, dihormati. Bukan sekedar orang yang kita kenal saja, bahkan sangat perlu untuk kita perhatikan jika kita tidak mengenal dia, karena mungkin sekali dia tidak punya sanak kerabat. Maka dari keimanan kepada firman yang semacam ini dan kepada sabda Nabi yang akan kita baca nanti, itu akan menjadikan cara berpikir tentang membuat rumah itu juga ada hubungannya dengan tamu. Dan kebiasaan di Arab ini, kebiasaan di Arab, kebiasaan memuliakan tamu. Di Arab tuh kalau namanya memuliakan tamu itu luar biasa. Secara umum, dan itu menjadi kebiasaan turun-menurun. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai seterusnya ada kebiasaan orang Arab itu memuliakan tamu. Memuliakan tamu dengan sesungguhnya. Sehingga sampai desain rumahnya pun sudah terkondisikan untuk seperti itu. Sehingga kalau seandainya tamu ingin ke toilet, nggak perlu masuk rumah tangga. Coba kalau di rumah kita kan banyak, permisi mau ke toilet, bingung, tandar men. Karena belum dah mikir untuk tamu, dan kita harus pikirkan yang demikian ini. Mungkin memang tidak harus mewah karena sesuai dengan kemampuan masing-masing, paling tidak.
Kalau ada tamu datang tidak harus masuk mengetahui aurat anak-anak kita. Kalau masuk ke dalam rumah kan jadi tidak nyaman. Anda buat yang seindah mungkin. Bukan seindah maksudnya cukup untuk tamu, mesti toilet sudah dipisah, mungkin ada ruang untuk tamu. Kalau seandainya mau ke air ke sana, tamu laki-laki kadang-kadang permisi ibu, kadang-kadang ini anak nakal, pengen tahu apa yang ada di dalam rumah. Nah, sehingga menjaga rumah jadi susah kita. Jadi Anda dari membuat rumahnya pun sudah kebayang, harus ada toilet di luar, yang tidak harus masuk ke dalam rumah tanggaku. Mulai hari ini yang mau membuat rumah begitu. Tidak tahu perumahan-perumahan yang dibuat ini ada perumahan Arab Islami atau perumahan ala kadarnya. Tidak harus mewah, mungkin hanya sekedar kotak saja, seorang tamunya nyaman, ada kipasnya, di sampingnya ada toilet. Harus itu adalah setting Islami. Sehingga seandainya tamu laki-laki nginep di situ pun nggak ada masalah, nggak akan mencampur rumah tangga kita, sudah terkunci rumah kita. Ya kita bilang ini seadanya, biarpun hanya digelar tikar saja, sebab yang namanya tamu dari tempat yang jauh tidak harus mewah. Kemampuan kita, dan kita tidak dihimbau untuk memaksakan diri, sebab kalau memaksakan diri nggak bisa istiqomah. Sehingga nanti kalau orang biasa memaksakan diri dalam memuliakan tamu, biasanya kalau ada tamu yang kedua sudah capek, wah ada tamu lagi, habis nanti. Jadi yang wajar saja, intinya tamu waktu datang ke rumah Anda, dia bisa makan, paling tidak seperti yang engkau makan. Kemudian tempat tidur ya ala kadarnya, tidak harus kita siapkan yang lengkap, akan tapi paling tidak untuk darurat bagi mereka itu ada, yaitu ruangan kosong, di sampingnya ada toilet, sudah tidur di situ. Mungkin ada ruang laki, ruang perempuan, kalau keluarga ya di situ, tidak harus kamar istimewa full AC dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan kita dong. Kalau seandainya kita menyiapkan dengan yang lebih mulia, ini babnya beda, masalah keutamaan di atas keutamaan. Tapi intinya kita sudah punya persiapan dalam hal ini. Kalau ada tamu, ya sudah, ini tempatmu, tamuku, kemudian nanti boleh dihidangkan makan dan seterusnya. Biarpun itu orang yang tidak kita kenal, tentunya biarpun kalau kita tidak mengenal dia, ada kewaspadaan di sana. Jangan sampai nanti pergi membawa barang-barang. Maka ini juga setting rumah kita. Maka sekarang berjanjilah Anda kalau buat rumah, sak melarat-melaratnya dirimu, semoga Allah tidak menjadikan kita melarat dunia akhirat, itu loh. Sak melarat-melaratnya dirimu, hendaknya ya, semelarat-melarat dirimu, ini saya bicara yang paling melarat dulu, tidak usah yang fulus-fulus yang banyak duitnya. Paling tidak itu kamar mandi kita harus tertutup yang rapat, agar aurat anak putri kita tidak dilihat oleh anak laki-laki kita atau sebaliknya. Ini harus terjaga kamar mandi yang baik. Kemudian kamar itu tolong diperbanyak untuk membedakan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, sebab perintah Nabi hendaknya dipisah tempat tidur anak laki-laki, ya. Kalau sudah umur 10 tahun hendaknya dipisah. Tidak diperkenankan laki dengan perempuan, anak-anak laki perempuan kita berkumpul di satu tempat. Bahkan sebagian mengatakan biarpun sama-sama perempuan hendaknya ada pemisahan ranjang-ranjang. Tidak boleh bergabung satu tempat itu. Itu pendidikan Nabi untuk kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu semelarat-melaratnya dirimu, paling tidak kita membuat gubuk kecil atau kamar kecil, kamar kotak kecil, sekaligus ada toiletnya untuk persiapan barangkali ada famili kerabat kita yang datang bertamu kepada kita, sehingga ada tempat yang khusus, tidak harus bercampur dengan keluarga kita. Dan mungkin rumah kita bisa kita kunci dan aman. Dan dia di situ sudah bisa tidur dan seterusnya. Paling tidak seperti itu. Kita pikirkan saat ini kalau bangun rumah. Mungkin ada pengembang di sini. Anda harus bisa pengembang membuat rumah yang disetting rumah untuk. Nah ini mungkin jual dapat laku nanti di sini. Membuat rumah nanti. Ini petunjuk dari Al-Bahjah ini. Jadi perumahan, orang-orang buat perumahan terus disetting. Ada satu kamar kecil di depan, sekaligus ada toiletnya di luar. Selesai. Ini adalah taman apa rumah-rumah yang disetting Islami. Dan kita temukan di tempatnya orang Arab sana, kalau kita bertamu, kalau kita ke toilet gak perlu kita pusing kemana, sudah kelihatan toilet ya. Kalau seandainya kita duduk di ruang tamunya juga aman, tidak akan bergabung. Bahkan kita tidak pernah melewati anak-anak perempuan mereka, tidak pernah kita, karena memang disetting semacam itu, kehormatan keluarga dijaga dan sebagainya. Bagaimana ini, saya sudah terlanjur beli rumah kecil yang nggak boleh punya anak kecuali 2 saja, ini kecil-kecil. Di kampung saja beli tanah agak lebar, nggak usah rame-rame, nggak usah yang agak luas untuk bisa memisah anak-anak dan sebagainya. Dan tidak harus mahal, itu semua pakai gedek pun tidak ada masalah. Yang penting terhormat. Tahu gedek? Nggak kan gedek? Dari bambu. Sekarang rumah bambu jadi mewah di kota sana, rumah bambu.
Nggak ada kemewahan yang hakiki dan tidak ada kehinaan yang hakiki ya. Katanya rumah gedek dulu rumah kampung. Ternyata di kota sekarang banyak rumah gedek, saung-saung gitu kan. Jadi yang katanya hina tidak hina hakiki. Kehinaan hakiki adalah orang jauh dari Allah dan kemuliaan yang hakiki adalah dekat dengan Allah. Baik, kita membuat semacam rumah kita. Mungkin rumah kita gubuk di rumah tapi ada tempat untuk tamu khusus nyaman. Sedikit dirapikan. Bahkan mungkin nyicil buat kasurnya, ada kipasnya. Bahkan mungkin lebih bagus dari yang kita tinggali, istimewa lagi. Untuk siapa? Untuk tamu yang berlalu. Indah ini. Nabi Ibrahim menerima tamu yang tamu itu mungkarun. Tidak dikenali siapa engkau. Cuman yang jelas mengucapkan salam dengan kelembutan. Baik. Faragha ila ahlihi. Kemudian Nabi Ibrahim pelan-pelan pergi kepada keluarganya. Ini juga akhlak lain lagi dari Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim welcome, menerima siapapun yang datang dari tamu-tamu yang bertamu kepada beliau. Kemudian setelah tamu itu datang, Nabi Ibrahim datang sembunyi pelan-pelan kepada keluarganya. Artinya ingin menghidangkan sesuatu tidak usah ngomong diam-diam. Jadi adabnya seperti itu supaya tidak menjadikan tamunya itu serba salah. Nggak usah teriak, "Ma, tolong siapin semuanya ya, ini kambing." Nggak usah ngomong gitu, diam-diam, pelan-pelan. Jadi supaya tamunya juga merasa nyaman. Tamunya merasa nyaman. Kemudian faja'a bi'ijlin samin. Akhirnya datang dengan sapi yang sudah dipanggang, jadi makan seger gemuk itu ya. Dihidangkan dengan daging. Dimuliakan. Cara menyajikannya adalah tidak rame tapi sembunyi-sembunyi ngomong kepada keluarganya, persiapkan ada tamu. Oh iya Mbak. Istrinya alhamdulillah begitu. Istrinya cemberut langsung. Repot ini. Semoga Allah mengampuni. Suatu ketika kita masuk kepada satu orang dan kita sangat kenal dekat dengan dia. Tidak saya sebutkan namanya maka tidak menggunjing. Setiap saya datang ke rumahnya itu langsung setepat itu sang laki-laki ini, sang ustadz ini menyambut kita langsung. Kita setelah saya minum air putih dan sebagainya langsung, "Buya, ayo kita minum di luar, makan di luar." Saya minta izin juga kepada dia untuk bahan cerita, tapi tidak saya sebutkan namanya. Akhirnya setiap saya ke situ mesti langsung ke warung depan itu, agak jauh itu, mungkin setengah kilo naik mobil langsung. Luar biasa cepatnya dalam menyambut tamu. Tapi selama ini saya tidak pernah makan di rumahnya dan saya tidak ingin makan di rumahnya. Yang penting saya ketemu dengan beliaunya, selesai. Setelah itu baru ketahuan setelah beberapa tahun kita sering ke sana, cerita buka sendiri. "Mohon maaf kalau saya belum bisa menyajikan makanan di rumahan." Tuh kenapa? "Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Ini mungkin kegagalan saya mendidik istri." "Kenapa?" "Istri saya itu kalau datang tamu sudah tidak pernah keluar kamar tuh. Marahnya luar biasa." Oh. Nasib buruk ini. Jangan cari istri kayak begitu ya. Jadi istri begitu untuk apa itu? Tamu membawa kemuliaan. Ada yang begitu? Ada enggak? Masya Allah. Besok datang ke sana. Ada model seperti itu. Dia cerita ngaku, Masya Allah, enggak tahu ya. Jadi kalau ada tamu langsung sudah di kamar kunci. Sudah sak suaminya dicemberuti sampai paling enggak teh aja enggak mau sudah. Model begitu. Ini ada, jangan sampai ada terjadi di rumah kita yang demikian itu. Kompak, suami istri senang tamu, suami istri senang sedekah, suami istri yang berbuat baik, indah itu, bener-bener indah itu. Bahkan ada suami kalau sedekah tuh sembunyi-sembunyi, nggak pengen ketahuan istrinya. Sebab kalau ketahuan istrinya mesti ceritanya macam-macam. "Bang, kita kan masih punya banyak kebutuhan gini. Wah, ini repotin. Memang selalu punya kebutuhan istri itu, gitu ya. Tapi kebutuhannya yang baik, kebutuhan untuk suami, kebutuhan untuk anak-anak. Tapi kadang-kadang berlebihan. Cuman ada istri sampai janji, "Bang, kalau mau sedekah tolong kasih tahu saya." "Baik, Neng. Ma, ini saya mau sedekah, ini membangun pondok atau masjid ini. Saya ada duit 15 juta. Nah, "Apa? Cuma 15 juta? Malu enggak? Bagaimana dengan Allah cuma 15 juta? Tambah lagi." Wah, ini istri solehah ini. Ini perlu orang kayak gini nih. Masya Allah. Nah, ini begitu semuanya itu. Amin. Baik. Jadi orang cinta kepada tamu ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabahu ilaihim, dan cara menyajikan Nabi Ibrahim bukan tamunya sini enggak. Qarrabahu, makanannya didekatkan. Pernah suatu ketika saya masuk satu komunitas. Saya itu terheran. Setiap kami dengan beberapa rombongan itu pasti diselangi dengan keluarga mereka, rombongan dari tim. Tidak ngerti, kami
dari mereka, dari yang punya rumah itu, keluarganya. Ini ada, jadi riung bergabung begitu. Itu cara saja sebetulnya. Ternyata tujuannya untuk apa selang-seling. Jadi di saat kita ingin mengambil apa-apa sudah diambil kan sama yang di tengah ini. Jadi rupanya itu disiapkan di dalam untuk saling bantu, tidak langsung makan. Setelah kita siap keluar mereka, jadi kita longgar itu. Jadi maksudnya dia duduk di situ hanya di saat kita mengambil apa ini, apa itu. Dan membantu betul. Jadi faqarrabahu ilaihim. Jadi makanannya itu didekatkan, bukan orangnya ayo mendekat. Biarpun kita menyuruh mendekat juga bisa jadi, bisa saja nggak ada masalah. Karena mungkin sudah rapi, nggak bisa dipindah. Mendekat mahal, nggak mendekat silahkan mendekat boleh. Cuman termasuk akhlak lebih mulia malih didekatkan. Jadi tanda bahwasanya ingin benar-benar memuliakan. Kalau kemudian Nabi Ibrahim berkatanya bukan memerintah makan. Ini ala takulun. Kalau bahasa kita bahasa indah silakan. Makan. Oh enggak enak bener ini. Silakan. Jadi dengan bahasa lembut. Jadi mulai dari menyambutnya biarpun orang tidak kenal, silakan dulu. Enggak dari mana? Oh, serem banget. Silakan setelah duduk manis, kasih minum, kasih itu, baru ditanya dari mana datang dan sebagainya. Itu akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus kepada Nabi, karena Nabi yang mendapatkan wahyu ini. Dan Nabi mengamalkan. Dan Nabi sangat senang dengan tamu. Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Hud, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Nabi Lut di saat kedatangan malaikat yang menjelma menjadi laki-laki dengan wajah yang sangat tampan. Karena kebetulan kaum Nabi Lut maksudnya bukan pengikut Nabi Lut. Kaum adalah orang hidup bersama Nabi Lut, kaum Lut. Pengikut Nabi Lut adalah orang beriman kepada Nabi Lut. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang punya kelainan seks dalam hubungan. Jadi mereka menyenangi kaum laki-laki. Makanya homoseks dalam bahasa Arabnya adalah luti. Seperti pengikut kaum Lut. Seperti apa? Kaumnya Lut, bukan yang ngikuti Nabi Lut. Jadi luti adalah kaum Nabi Lut yang laki-laki menyayangi laki-laki, dan ini dosa gede. Maka keluar dari iman jika ada orang mengatakan bahasanya homo adalah halal, naudzubillah. Keluar dari iman, dan dia bukan golongan kaum muslimin lagi, bukan golongan ahli Quran lagi, bukan golongan umat Nabi Muhammad. Atau mengatakan lesbi adalah halal, naudzubillah. Keluar dari iman orang yang semacam itu. Dan akhir-akhir ini propaganda tentang LGBT dan sebagainya itu merusak mental orang. Sebab semua yang pernah jadi korban akan mencari korban yang lainnya. Karena apa? Dia juga ingin mencari kawan yang mudah untuk diajak bersenang-senang dengannya. Misalnya ada 3 orang saja yang guna penyakit ini. Berarti dalam hubungan seks, dalam hubungan kesenangan hanya berputar-putar antara 3 orang ini. Maka dia ingin mempengaruhi yang lain, ingin merusak yang lainnya agar komunitasnya semakin banyak. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Hukumnya adalah dosa besar. Nah ini kaum Nabi Lut ini melihat orang-orang malaikat yang menjelma jadi manusia, ganteng-ganteng, nggak sabar dia, ingin datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Wa min qablu, dan begitu juga sebelumnya kalau ada orang datang Nabi Lut juga begitu. Pokoknya begitulah. Pengennya ganggu saja. Karena ingin melampiaskan syahwatnya dengan laki-laki ganteng itu, naudzubillah. Karena kanu ya'maluna sayyi'ati, kerjaan mereka adalah melakukan kehinaan, homo tadi. Qala ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati, kamu kok senang dengan kaum laki-laki? Di sana ada wanita-wanita. Kata banati ini adalah bukan anaknya Nabi Lut saja, akan tapi orang-orang wanita. Karena seorang nabi itu adalah bapaknya umat. Sehingga kalau memanggil anak-anak kita, anak-anak umatnya adalah juga banati. Masih ada wanita-wanita. Hunna athhar lakum, itu bersih untuk kalian. Bukan dengan cara kotor kalian laki-laki dengan laki-laki. Ada wanita. Kenapa kau tidak datang? Fattakullah, takutlah kepada Allah. Wala tughzuni fi dhaifi, jangan kau ganggu, jangan kau malukan aku dengan ulahmu kepada tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah enggak ada di antara kalian orang yang berpikir, orang yang pikirannya normal, orang yang sehat cara berpikirnya. Rasyid orangnya bisa berpikir sehat, itu rasyid, itu berpikir sehat itu rasyid.
Apakah kalian tidak ada yang berpikir sehat? Sehat laki-laki kok senang laki-laki, kan nggak mikir. Pikiranmu tuh sehat atau enggak? Ayo berpikir yang sehat. Ada wanita kok, kenapa nggak kau nikahi? Baik, ini dikisahkan. Yang pertama adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cepatnya dalam menyambut tamu. Kemudian di sini ada ilmu baru lagi dari Sayyidina Lut alaihissalam, bahwasanya Nabi Lut ini adalah membela tamunya. Jadi tamu itu setelah masuk rumah kita, itu adalah di bawah naungan kita dan hendaknya kita melindungi. Bahkan kalaupun dia adalah, misalnya sampai dikatakan kalau dia pembunuh misalnya, tidak boleh kita memberikan kabar kecuali lebih dari 3 hari. Ada pembunuh sembunyi di rumah kita misalnya, ya kan? Kita tidak boleh langsung di hari itu, karena dia punya hak untuk kita hormati sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu baru kita boleh memberitakan kepada yang lainnya. Jadi kita harus menghormati dia sebagai seorang tamu. Nah ini. Kemudian kita wajib membela. Ini fala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kau bikin malu aku. Maksudnya apa? Dijaga. Jadi tamu kita adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada yang mengganggu tamu kita. Karena dikirim oleh Allah untuk kita dan kita harus menghormati dia, memuliakan dia, menjaga dia. Maka fala tukhzuni. Jangan kau bikin aku malu, jangan kau permalukan aku fi dhaifi karena ulahmu kepada tamuku. Hai kaumku, ini adalah tamuku. Maka di samping kita wajib memuliakan, berikan makanan dan sebagainya, kita juga harus menjaga dia dari sesuatu yang menjadikan tamu kita tidak nyaman. Mungkin ada orang mau marah dengan kita, mohon maaf, jika kamu ingin marah dengan dia nanti kalau sudah keluar dari rumahku. Sekarang dia masih dalam naunganku, mohon jangan main-main. Oh enggak, stop, pergi dulu. Mungkin dia ada orang marah, enggak, tamu adalah tamu yang harus kita muliakan. Bahkan hubungan kemuliaan dengan tamu, memuliakan tamu ada hubungannya dengan iman, seperti yang akan kita baca hadisnya nanti. Baik, ini kita membaca hadisnya sekarang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang punya iman kepada Allah, iman yang sesungguhnya, dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya ia bisa memuliakan tamunya, tidak menyia-nyiakan, segera untuk menyambutnya, bahkan berdiri untuk segera menyambutnya. Ini keistimewaan, bahkan menghantarkannya dari pintu rumahnya. Kalau gerbangnya tidak terlalu jauh, sampai pintu gerbangnya. Kalau ternyata mobilnya parkirnya dekat, sampai buka pintu mobil sebisa mungkin. Dan kita tidak keberatan misalnya karena kita masih normal, sehat dan tidak terlalu jauh. Baik, ini cara menghormati tamu. Fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Kemudian cara memuliakan tamu juga nanti bukan kita berlebih-lebihan, kecuali kita memang punya. Jangan sampai kita ngutang-ngutang sampai habis-habisan, tidak diperkenankan semacam itu, akan tapi wajar saja. Paling tidak seperti yang kau makan, berikan kepada dia. Kalau kita pakai ceplok telur. Kalau ternyata kita ingin muliakan, sudah kita siapkan kambing. Bahkan di negeri Arab sebagian kaum itu di sana memang miara kambing, tidak pernah dipikir untuk diri sendiri. Untuk siapa? Kalau ada tamu mendadak, sembelih. Seperti itu. Jadi kita pernah masuk satu kampung itu langsung orang Badui, orang Badui itu bukan orang-orang langsung al-fadhol, duduk, setelah duduk apa? Suara kambing. Langsung bakar, cepat sekali. Kambing. Dan marah-marah kalau kita tidak makan banyak. Makanya kalau ziarah ke orang Arab itu tahan lapar dulu. Biar kita bisa makan banyak. Karena mereka betul-betul bukan basa-basi, silakan. Jangan banyak-banyak, ya nggak ada begitu. Silakan, makan semampunya, tapi jangan sampai menghormati tamu sekali besoknya menjadi benci kepada tamu. Nggak boleh begitu. Jadi jadikanlah apa yang kau lakukan untuk tamu, engkau bisa istiqomah di dalam memuliakan tamu. Makanya kadang kita sudah punya anggaran khusus untuk tamu, sesuatu yang sudah kita siapkan untuk tamu, apapun. Jadi kalau tamu mendadak ada untuk teh, kopi, minuman, apa saja makanan kita siapkan untuk tamu. Dan jadilah anda cinta pada tamu, itu pendidikan Nabi SAW. Di samping kebiasaan orang Arab, ternyata itu dikukuhkan oleh syariat Nabi SAW. Nah ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, urusannya iman kepada Allah dan hari akhir. Lihat, memuliakan tamu. Kemudian menyambung silaturahmi. Lihat, memuliakan tamu ini ternyata juga terjadi di kaum lain. Misalnya kalau Anda datang kepada siapapun orang kafir, kadang dia juga memuliakan. Cuman beda, cara memuliakannya bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir, bukan. Karena sudah basa-basi sosial. Dia datang harus aku hormati, biar aku nanti kalau ke rumahnya juga dihormati. Hanya ingin balas-balasan seperti itu saja. Tapi kita lebih tinggi lagi niat kita dalam memuliakan tamu adalah atas dasar iman kepada Allah dan hari akhir. Karena ada balasannya nanti di hari akhir. Coba kalau anda ke negeri barat sana, Anda dihormati sebagai tamu. Tapi bukan orientasinya, bukan Allah. Dasar ia melakukan itu, bukan Allah dan Rasulnya, karena dia tidak kenal itu. Akan tapi itu basa-basi sosial, artinya basa-basi istilah. Pokoknya ya, ini iya, karena saya ke rumahnya juga dikasih minum, maka dia ke rumah saya kasih minum. Bahkan dia juga trik-trik untuk menarik pelanggan dalam sebuah usaha, market misalnya, kantornya mau pelayannya istimewa. Jadi mulai dari masuk dihormati, bukakan pintunya, disilahkan duduk, minum dan sebagainya. Urusannya apa? Bukan Allah dan hari akhir, urusannya apa? Bisnis. Kalau tertarik dia akan belanja, beli rumah saya, beli barang saya, beli ini, dihormati. Bahkan cara menghormatinya juga berlebihan. Karena apa? Ada tujuan, tapi bukan Allah, bukan hari akhir. Coba. Tapi kita harus karena Allah dan karena iman kita kepada hari akhir. Kemudian menyambung silaturahmi selanjutnya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tidak akan memutus tali persaudaraan. Dan begitu bahayanya memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan ini la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Serem. Dan ini luar biasa. Dan itu kerjaan setan untuk mengadu domba antara hamba dengan hamba. Qabil Habil bermusuhan. Ada yang dengki, ada yang dendam, ada yang ngiri dan sebagainya dengan saudara. Sehingga aneh, bapaknya sama, ibunya sama, di masa kecilnya terlihat mereka sangat gembira, candaria, main kejar-kejaran, bermain di bawah rintik hujan. Masa kecilnya masih belum berakal dia. Lihat, kalaupun marah hanya sesaat, nangis, pukul-pukulan, setelah itu rangkul-rangkulan. Itu kan anak kecil. Tapi sudah semuanya sekolah, selesai kuliah semuanya. Bapaknya mati rebutan waris, gak tegur sapa. Lihat, semakin gila rupanya. Pinter bukan tambah baik ya. Padahal berakal semua. Yang rebutan waris gak ada anak kecil tuh. Itu bapak-bapak itu yang rebutan waris sama ibu-ibu, naudzubillah. Sudah sekolah, bahkan mondok juga mungkin, karena apa? Setannya yang gede di situ. Lihat, naudzubillah, mutus tali persaudaraan. Dan itu terjadi. Dan tidak ada hubungannya orang itu alim atau bodoh, nggak ada hubungannya. Kaya atau melarat, kaya berebut waris, jangan dianggap melarat. Tidak ada, melarat pun kadang rebutan panci itu. Naudzubillah. Bukan orang bodoh saja, orang alim tuh. Ustadz meninggal dunia punya anak 2. Jadi ustadz-ustadz muda itu rebutan kantin pondok tuh, naudzubillah. Neraka yang gede, mutus tali persaudaraan. Hati-hati. Ya nggak usah nengok orang lain, tengok dirimu sendiri sebagai apa. Gitu. Kalau Anda orang kaya, hati-hati dengan kekayaan bapakmu. Kalau engkau ngeram melarat, jangan ngentengin ya, karena setan tujuannya adalah neraka. Yang gede adalah setannya, bukan hartanya. Wow, saya alim misalnya, nggak ada urusan dengan alimmu. Akan tapi setan ingin masuk ke neraka. Di neraka banyak kok orang alim. Hati-hati. Maka dari itu semua koreksi diri masing-masing. Jangan sampai ada sebab memutus tali persaudaraan di antara kita. Harus kita jaga, kita jaga, kita jaga. Kalaupun ternyata ada yang diuji di antara kita dengan kejahilannya, kekejamannya, kezalimannya, jangan Anda balas dengan kezalimannya, sehingga Nabi mengukuhkan laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung silaturahim yang sesungguhnya adalah bukan orang yang membalas kebaikan saudaranya yang baik tadi, bukan. Akan tapi hakikat menyambung silaturahim adalah di saat Anda dijailin, dijahatin, ternyata Anda ngebaikin, Anda berbuat baik, itulah hakikat silaturahim. Kalau Anda dizalimi, itu pun adik saya, itu saudara saya, nggak ada perlunya aku marah-marah. Kasihan dia kalau sampai masuk neraka. Ini jiwa silaturahim. Tapi naudzubillah kadang dengan saudara ini tidak tegur sapa. Padahal jago ngaji, jago umroh, jago zikir, jago puasa. Kelihatannya si ahli surga, cuman ternyata setan sudah berpesta pora. Kawanku dia sering umroh, dia sahib aneh tuh, teman saya itu. Teman gaul gue itu, nah tuh. Tapi dia sholat malam tuh, lihat,
wah rajin, zikir, majlis, tapi dia dengan abangnya tidak akur musuhan. Cukup dengan itu saja akan jadi kawanku di neraka, kata setan. Maka jangan mau ditipu oleh syaitan. Permusuhan ini kadang dibuat nih, silaturahim. Ada hubungannya dengan iman dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khaira. Kalau memang engkau adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menjaga lidahnya agar tidak berucap kecuali yang baik. Baik ini ada martabatnya. Ada yang martabat wajib Anda sampaikan, amar ma'ruf yang wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah. Jadi paling tidak omongan kita tidak dosa itu saja deh. Ya cerita kancil nyuri timun. Ini paling tidak. Tapi setelah itu dikasih tausiah, nyuri tidak baik. Ada segitu. Tapi kalau sudah bicara porno, jorok, naudzubillah, fitnah, naudzubillah. Jadi paling tidak omongan kita itu omongan yang tidak merusak, tidak haram. Itu pun sebetulnya sudah sia-sia. Omongan itu sia-sia, habis waktunya. 2 jam debat urusan siapa yang menang nanti pemain bolanya. 2 jam debat sama temennya, mobil yang paling bagus mobil apa? Mobil Orepa atau mobil Jepang? Kalau mobil Jepang lebih lengkap begini, mobil Orepa lebih kuat begini. 2 jam debat tapi nggak beli mobil. Nasib itu, gayanya to action. Duduk di pinggir jalan tuh hanya apa? Ini nggak guna. Duduk di pinggir jalan tebak-tebakan, mobil apa dari sana? Wah ini Alphard, oh ini Mercy, oh ini BMW, oh ini Chevrolet, wah ini macam-macam. Oh betul, yes. Setiap hari begitu sambil main kartu, ceplak. Yang salah siapa? Bapaknya itu. Di sekolah di mana anaknya begitu tuh. Jadi pendidikan. Jadi ada orang sia-sia kerjanya. Kita pengen punya kerjaan yang bermanfaat. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Semua omongan kita ini adalah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah dan menjadi sebab Allah murka, bukan pahala. Kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi hendaknya kita jangan berucap kecuali ada nilai dakwahnya. Anda berucap sesaat sedikit tapi ada nilai dakwahnya, ternyata omongan Anda didengar lalu diamalkan, maka ketahuilah semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, kebaikannya juga masuk kepada rekening amal baik Anda. Oh indah, masuk kepada catatan buku amal baik Anda. Maka jangan ngomong kecuali yang baik. Falyakul khairun aw liyasmut. Kalau tidak diam saja. Diam, yasmut, diam. Kasih solasi. Diam. Bahkan kita perlu menguji omongan kita itu kayak apa. Ambil alat rekam sekarang, kan murah alat rekam. Tukar menukar. Jadi Anda mulai dari bangun pagi direkam. Setelah malam hari kira-kira besok berani ndak omongan Anda disuarakan di depan umum. Anda yang melek selama 14 jam itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 12 berarti tambah 4, ya sudahlah, anggap saja 20 jam, 18 jam. Setelah itu apa? Rekaman Anda didengar sama yang lainnya. Berani enggak kira-kira? Enggak berani. Kenapa? Saya banyak ngelantur. Coba kita perlu coba barangkali. Padahal yang mencatat kita bukan rekaman. Rekaman bisa saja mati, baterainya habis. Tapi yang mencatat kita adalah malaikat Raqib dan Atid yang tidak pernah tidur. Dan Allah Maha Tahu, tanpa catatan malaikat itu pun Allah Maha Tahu. Nah ini, artinya lidah kita harus kita jaga. Baik, ini ada 3 keutamaan akhlak mulia. Yang pertama memuliakan tamu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga silaturahim. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga kalimat yang baik. Dan 3-tiganya ada sangkut pautnya. Kadang memuliakan tamu ada hubungannya dengan silaturahim juga. Kedatangan saudara dari jauh misalnya. Kemudian juga di dalam kita menyambut tamu dan bersilaturahmi hendaknya kita menjaga lidah kita. Sebab kadang silaturahmi ini menjadi terputus karena lidah yang jahat tadi. Kadang tamu tidak nyaman di rumah kita karena lidah. Ngomongnya sih biasa. Pak silahkan makan nih sate sekarang. Wah mahal naik ini. Suruh makan satenya mahal katanya. Maka silahkan telur dadar. Telur Masya Allah sekarang sudah naik harganya. Ngapain ngomong? Kan nggak enak banget. Jadi gara-gara omongan ini sudah nggak enak tamunya. Insya Allah. Kadang-kadang tamunya belum apa sudah stop. Oh bapak tidak suka ini ya? Oh tidak enak ini. Bapak tidak suka ini. Kok tamunya bilang gitu kan tidak enak. Wah jangan suka ngomong begitu ya. Pak ini Masya Allah. Bapak anu ya? Tidak makan daging ya? Daging saya paling seneng daging. Dia bilang nggak makan daging. Nggak enak nih.
Kadang salah tuan rumah dalam berucap ini berbahaya sekali. Sudahlah, jangan menganggap ada larangan. Sudah, silahkan semuanya. Biarpun kita tahu ini kayak darah tinggi, nggak kira makan. Nggak usah ngomong, nggak usah bilang ada gula ya. Tawarin aja yang manis dulu. Kalau nggak mau dia ngomong sendiri. Akhirnya apa? Mau minum susu, ada gula ya? Ini ada susu, ada gulanya. Kolesterol ya? Akhirnya nggak boleh makan ini. Ya, muliakan tamu yang benar. Jangan ditakut-takuti, jangan tanya yang nggak boleh. Bahkan yang paling nggak enak lagi, Bapak puasa ya? Kacau ini. Pelit banget, belum apa puasa tanyanya. Kalau muliakan tamu jangan tanya dia berpuasa. Kalau dia sudah tidak makan baru ditanya, apakah anda berpuasa? Boleh. Belum apa-apa, Masya Allah. Puasa ya? Kayaknya puasa ya? Iya. Ini problem. Jadi kalimat itu penting.